Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harleli Mutiara Pasya, mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan MPGMI 2A, dengan NIM 19761012. Saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup media dan klasifikasi media. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup media pembelajaran. Di dalam ruang lingkup media pembelajaran terdapat 4 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, ciri-ciri media pembelajaran. Yang ketiga, peranan media pembelajaran. Dan yang keempat, manfaat serta fungsi media pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media itu secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran itu adalah proses belajar yang dibangun oleh guru untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Lalu dapat disimpulkan, media pembelajaran adalah alat bantu yang berfungsi untuk menjelaskan sebagian dari keseluruhan program pembelajaran yang sulit dijelaskan secara verbal. Yang kedua, ciri-ciri media pembelajaran. Adapun ciri-ciri media pembelajaran, yang pertama, identik dengan alat peraga langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, digunakan dalam proses komunikasi instruksional. Yang ketiga, merupakan alat yang efektif dalam kegiatan instruksional. Yang keempat, memiliki muatan normatif bagi kepentingan pendidikan. Dan yang kelima, erat hubungannya dengan metode mengajar dan komponen-komponen sistem instruksional lainnya. 3 ciri-ciri media yang menjadi alasan mengapa media pembelajaran itu digunakan. Yang pertama, ciri fiksatif. Ciri ini yaitu menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif. Ciri ini yaitu transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Ketiga, ciri distributif. Ciri ini yaitu memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulasi pengalaman yang relatif sama dengan pengalaman langsung mengenai kejadian tersebut. Ketiga, peranan media pembelajaran. Adapun peranan media pembelajaran yaitu pertama, dapat mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Kedua, dapat mengatasi apabila suatu benda secara langsung tidak dapat diamati karena terlalu kecil. Yang ketiga, dapat mengatasi hal-hal yang terlalu kompleks, dapat dipisahkan bagian demi bagian untuk diamati secara terpisah. Yang keempat, dapat mengatasi batas-batas ruang kelas. Dan yang kelima, dapat membangkitkan minat belajar siswa dan dapat membangkitkan motivasi kegiatan belajar peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat media pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran yaitu yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima, memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yakni
membuat konkret konsep-konsep yang masih bersifat abstrak. Jadi, konsep-konsep yang dirasakan guru masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan dapat disederhanakan atau dikonkretkan dengan pemanfaatan media pembelajaran. Guru juga bisa menghadirkan objek-objek yang berbahaya atau sukar dengan menggantinya dengan menggunakan media pembelajaran. Misalnya, ketika guru menjelaskan materi tentang klasifikasi hewan berdasarkan makanannya, guru dapat membuat video yang menjelaskan materi tersebut atau menggunakan gambar maupun program televisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi media pembelajaran. Di dalam klasifikasi media pembelajaran terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ciri fisiknya. Yang kedua, berdasarkan unsur pokoknya. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman belajar. Yang keempat, berdasarkan penggunaannya. Dan yang kelima, berdasarkan hierarki manfaat media. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ciri fisiknya. Nah, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ciri fisiknya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi. Kedua, media pembelajaran 3 dimensi. Yang ketiga, media pandang diam. Dan yang keempat, media pandang gerak. Media pembelajaran 2 dimensi. Media ini tampilannya dapat diamati dari satu arah pandangan saja, yang hanya dilihat dimensi panjang dan lebarnya. Contohnya seperti peta, gambar, bagan, grafik, papan tulis, dan semua jenis media yang hanya dapat dilihat dari sisi datar saja. Nah, selanjutnya, media pembelajaran 3 dimensi. Media ini tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya seperti meja, kursi, mobil, rumah, bola, kotak, dan sebagainya. Selanjutnya, media pandang diam. Media pembelajaran ini yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak statis. Contohnya seperti foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Yang terakhir, media pandang gerak. Media pembelajaran ini yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar. Contohnya seperti televisi, video tape recorder. Nah, ini termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar atau screen di komputer atau layar lainnya. Yang kedua, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya. Nah, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Media audio. Media ini menghasilkan bunyi atau hanya bisa diterima melalui pendengaran. Contohnya seperti radio, televisi, audio, dan MP3. Yang kedua, media visual. Nah, media ini yaitu media yang hanya bisa mengandalkan penglihatan saja. Contohnya seperti foto, gambar, poster, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga, media audiovisual. Media ini yaitu media yang mempunyai unsur-unsur suara dan unsur gambar, sehingga media audiovisual disebut juga sebagai media video. Selain itu, media ini dapat menghasilkan rupa dan suara dalam satu unit media. Yang ketiga, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan pengalaman belajar, yaitu pengalaman belajar langsung. Nah, pengalaman belajar langsung ini diperoleh dengan berhubungan secara langsung dengan benda, kejadian,
atau objek yang sebenarnya. Nah, di sini siswa akan secara mandiri serta aktif bekerja sendiri memecahkan masalah yang didasarkan atas tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, pengalaman tiruan. Pengalaman ini diperoleh melalui benda-benda atau kejadian-kejadian tiruan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena dalam proses KBM tak senantiasa dapat digunakan benda-benda sesungguhnya disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, digunakan benda-benda pengganti yang menggantikan benda-benda sebenarnya dalam bentuk yang lebih sederhana. Yang ketiga, pengalaman melalui lambang. Pengalaman ini berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari benda perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Pengalaman ini diperoleh dalam buku dan bahan bacaan. Yang keempat, pengalaman melalui dramatisi. Pengalaman ini diperoleh dalam bentuk drama dari berbagai gerakan. Pada dramatisasi ini biasanya anak-anak sendiri sebagai pelaku untuk mendramatisasikan segala peristiwa atau keadaan yang berkenaan dengan pelajaran sejarah atau cerita-cerita masa lampau. Dan yang terakhir yaitu pengalaman melalui gambar hidup pameran. Pameran bertujuan untuk memperkenalkan hasil pekerjaan siswa kepada masyarakat atau untuk menunjukkan hasil dari pekerjaan siswa-siswa lainnya. Nah, pameran juga untuk menunjukkan kemajuan siswa dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu, pada umumnya pameran diselenggarakan hanya pada waktu tertentu saja. Yang keempat, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan penggunaannya. Nah, berdasarkan penggunaannya ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah penggunaannya serta berdasarkan cara penggunaannya. Nah, yang pertama, berdasarkan jumlah penggunaannya. Penggunaan secara individual, yaitu metode penggunaannya secara individual, contohnya kelas, laboratorium, kotak unit pengajaran, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaannya secara berkelompok, contohnya film atau slide. Dan yang ketiga, penggunaannya secara massal, misalnya televisi. Sedangkan berdasarkan cara penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu media tradisional atau konvensional, yaitu media yang meliputi semua media pembelajaran dan bahan sumber belajar yang bisa digunakan oleh guru dalam mengajar di kelas. Dan yang kedua, media modern atau kompleks. Media modern seperti komputer diintegrasikan dengan media lainnya. Yang terakhir adalah klasifikasi media pembelajaran berdasarkan hierarki manfaat media. Media, semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, maka mahal biaya investasinya, semakin susah pengadaannya, tetapi semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana jenis perangkatnya, semakin murah biaya, semakin mudah pengadaan, maka sifat penggunaannya semakin khusus dan lingkup sasarannya semakin terbatas. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.